wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul muhajirina man hajara manahallahu ta'ala anhu an ibni Amar. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seutama hijrah orang yang hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Seutama-utamanya orang yang hijrah, semulia-mulianya orang yang hijrah, yaitu orang yang hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala menuju kepada sesuatu yang diridhai Allah. Baik pun yang diridhai Allah itu dalam ucapan dan yang diridhai Allah itu dalam hati atau dalam perbuatan. Itulah utamanya hijrah. Artinya pindah, hijrah. Hijrah dari syirik menuju kepada tauhid. Hijrah dari kufur menuju kepada iman. Hijrah dari riya menuju kepada ikhlas. Hijrah dari kedustaan menuju kepada shadiq kebenaran. Hijrah
dari kekufuran nikmat menuju kepada syukur. Hijrah dari tolik menuju kepada soleh. Hijrah dari khianat menuju kepada amanah. Itulah seutama-utamanya. Itu dalil afdalul muhajirina. Contohnya, oleh karena Rasulullah itu contoh yang baik, uswatun hasanah, contoh yang lengkap. Hijrah dalam ucapan, hijrah dalam hati, hijrah dalam perbuatan. Contohnya hijrahnya Rasulullah dari Makkah menuju Madinah. Itu contoh. Adapun dawuh itu dalil. Contohnya hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Pada malam ini tanggal 1 Hijrah, bulan Hijrah. Oleh sebab itu di sini saya akan menerangkan titik tolak proses hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Pertama, zaman Rasulullah, masa dinasnya kerasulan Allah, lamanya 23 tahun. Di Mekah sebagai Rasul 13 tahun, di Madinah sebagai Rasul 10 tahun. Jadi 13 tahun dan 10 tahun itu masa kerasulan Muhammad Rasulullah. Dalam 2 periode kerasulan Muhammad, apa peristiwa yang terbesar, terpokok selama itu? Masalah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Itulah peristiwa terbesar.
Seandainya tidak ada hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, tidak ada Islam seluruh dunia ini sampai sekarang tidak ada. Tidak ada Islam semua di seluruh dunia itu. Tidak ada. Dan bagaimana proses terjadinya peristiwa Isra, peristiwa hijrah, peristiwa yang terbesar. Bukan besar, tapi terbesar daripada peristiwa yang besar. Pada zaman Rasulullah ada sebuah gedung yang termasyhur bagi orang Mekah, sebuah gedung yang termasyhur zaman Rasulullah di Mekah. Namanya gedung Darun Nadwah. Gedung Darun Nadwah. Jangan lupa di situ titik proses tolaknya hijrah. Dari gedung Darun Nadwah. Gedung Darun Nadwah itu gedung miliknya seluruh suku-suku Arab. Namanya gedung Darun Nadwah. Jadi jika suku Arab akan mengadakan sesuatu yang penting, mesti musyawarah lengkap di gedung Darun Nadwah. Musyawarah lengkap. Kan suku-suku Arab itu banyak. Pada hari Kamis, malamnya hari Jumat, semua suku-suku Arab bertemu dengan rahasia di dalam gedung Darun Nadwah, kecuali suku Bani Hashim yang tidak diundang. Karena suku Bani Hashim itu sukunya Nabi Muhammad, tidak diundang. Wah, tiap suku diwakili 10 pemuda yang kekar. Undangan rahasia di gedung Darun Nadwah. Jangan lupa namanya, gedung Darun Nadwah. Siapa yang menjadi pelopor mengadakan musyawarah di gedung Darun Nadwah itu? Namanya Abu Jahal. Itu pelopornya.
dan ada nasihatnya, penasehat dalam perundingan itu. Orang tua dari Najd. Najd itu juga daerah Arab. Dari Najd. Tapi orang tua dari Najd itu tidak ikut diundang. Tahu-tahu teko melok musyawarah. Siapa itu? Iblis, mendo-mendo manusia mengaku orang Arab Najd. Jadi dalam perundingan musyawarah itu pimpinan, kepala pimpinan Abu Jahal, penasehatnya Iblis. Karena akan membicarakan masalah yang penting, masalah yang sentral, maka undangan rahasia. Apa yang diperundingkan oleh suku-suku Arab di gedung itu dirahasiakan. Yang dibahas itu untuk membunuh Muhammad pada malam Jumat itu. Keputusannya bagaimana cara membunuh Muhammad. Jadi orang satu direncanakan oleh semua suku membunuh. Tiap-tiap suku harus siap wadah untuk nadai darahnya Muhammad. Jadi bila nanti ada sukunya Muhammad Bani Hashim menuntut dihadapi semua suku yang ada di Makkah. Semua suku membuktikan bahwa yang membunuh ini semua suku, bukan satu suku saja. Itu perundingan. Nah, disitulah awal dari gedung Darun Najwa. Setelah sepakat nanti malam pembunuhan terhadap Muhammad Rasulullah dibunuh oleh semua suku. Dari Quraisy selesai persoalan. Kalau sentralnya Muhammad tidak dilenyapkan, masalah ini tidak akan selesai. Itu awal. Pada hari itu malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Muhammad, nanti malam jangan tidur di rumah.
tempat tidur Muhammad supaya diganti Ali bin Abi Thalib dengan kemul hijau. Dan Muhammad malam ini diperintahkan keluar dari rumah, hijrah menuju Madinah. Kemudian Nabi Muhammad malam itu tempat tidurnya itu ditiduri oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Muhammad menuju ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Datang. Akhirnya ditemani satu sahabat Abu Bakar Siddiq. Keluarnya Nabi Muhammad dari rumahnya itu di luar bawa wedi pasir dan membaca surat Yasin sampai ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asyainahum fahum la yubsirun. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizil hakim. Dan sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asyainahum fahum la yubsirun. Malam itu rumahnya sudah dikepung oleh calon-calon pembunuh Nabi Muhammad. Tapi waktu Nabi Muhammad keluar semua tidur. Dan pasir itu diletakkan disirai orang-orang yang ngepung Nabi Muhammad yang sedang tidur itu. Nah, setelah merasa kok ada wedi, bangun, kemudian ngintip masuk ke rumahnya Nabi Muhammad. Dikira Ali itu Nabi Muhammad, dibuka bukan Nabi Muhammad tapi Ali bin Thalib, anaknya pamannya Nabi Muhammad. Oh bukan, kemana Muhammad saya tidak tahu, kata Ali itu, tidak tahu. Akhirnya keluar, Nabi Muhammad lolos dengan Abu Bakar. Kemudian Nabi Muhammad sampai ke Gua Sur. 3 malam di Gua Sur. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin baru keluar dari Gua Sur menuju Madinah. Sampai 12 hari sampai negeri Madinah. Jadi awalnya dari gedung Darun Nadwah lolos. Setelah lolos ribut
seluruh lorong-lorong diperiksa, rumah-rumah, lorong-lorong mencari Muhammad. Siapa yang bisa menemukan Muhammad, apalagi bawa pulang sudah wafat, disembarakno, akan diberi hadiah unta 40 unta besar. Tapi Nabi Muhammad sudah lolos. Itu secara ringkes. Jadi persoalan itu persoalan membunuh Nabi Muhammad. Bagaimana kalau Nabi Muhammad terbunuh? Sudah nasibnya umat seluruh dunia, tidak ada orang Islam di seluruh dunia. Itu masalah besar. Setelah di Madinah, pertama apa yang dikerjakan? Muhammad membentuk organisasi. Satu, bangun masjid untuk nerima tamu, untuk gembleng kader. Nomor dua, membentuk organisasi yang anggotanya terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansori. Kaum muhajirin, orang-orang Islam yang hijrah dari Makkah ke Madinah, itu kaum muhajirin. Kemudian kaum Angsorin, orang-orang Islam yang asli penduduk Madinah. Nah, dari dua golongan itu dibentuk oleh Nabi Muhammad organisasi Muakhah Islamiyah namanya. Organisasi Muakhah Islamiyah, organisasi persaudaraan Islam. Jadi di waktu di Mekah belum ada organisasi, masih perorangan, belum ada. Jadi mulai ada organisasi itu waktu di Madinah, namanya organisasi Muakhah Islamiyah. Muakhah Islamiyah. Nah, dari Muakhah Islamiyah itulah untuk apa? Untuk melestarikan ajaran Islam, untuk mengistiqomahkan, untuk melestarikan agama Islam. Karena orang-orang kafir Mekah sudah mempersiapkan tentara-tentara untuk memburu Nabi Muhammad di Madinah. Jadi di Madinah itu masih diburu, akan dibunuh. Sehingga terjadilah peperangan
kono. Lamanya 10 tahun. Nah, perang Nabi Muhammad sampai 10 tahun itu dibagi menjadi 2. Namanya perang Ghazwah. Ghazwah. Nomor 2 perang Asyirah. Apa bedanya perang Ghazwah dan perang Asyirah? Ghazwah itu perang yang langsung panglimanya Nabi Muhammad sendiri. Itu perang Ghazwah. Nah, perang Asyirah, perang yang memimpin itu bukan Nabi Muhammad, tetapi di antara para sahabat-sahabat yang dipilih oleh Nabi Muhammad supaya menjadi panglima perang. Itu namanya perang Asyirah. Hanya 2 macam itu. Perang Ghazwah dan perang Asyirah. Jumlahnya perang Ghazwah dan perang Asyirah ping 17 karo ping 40 lebih. Itu jumlahnya perangnya. Dan perang yang terbesar namanya perang Badar Kubra. Perang Badar Kubra. Badar itu nama tempat antara Madinah dengan Mekah, namanya Badar. Diarani Kubra karena besarnya perang. Tentaranya Nabi Muhammad waktu itu 315. Tentaranya orang kafir yang dari Mekah itu jumlahnya 1000. Senjatanya lengkap, kudanya lengkap, paling banyak, dan pakai unta paling banyak. Itu. Tapi tentara Nabi Muhammad kudanya cuma 10, dan yang dari Mekah itu tentara jumlahnya 1000 lawan 305. Jadi namanya perang itu 2, Ghazwah, Asyirah. Bagaimana nalika perang Badar Kubra? Hancur tentara dari Mekah 1000 itu, hancur. Yang tertawan 70 tertawan. Yang wafat dari tentaranya dari Mekah itu 70, tertawan 70. Dan tentara Islam yang wafat hanya 15. Tidak ada yang tertawan. Nah, jadi yang 70 ditawan dibawa ke Madinah. Nah, itu perang Badar Kubra.
Hari apa perang Badar itu? Bulan Ramadan, tanggal berapa? Tanggal 17. Hari apa? Hari Jumat. Bulan Ramadan, tanggal 17, hari Jumat. Itu perang Badar Kubra. Perang Badar Kubra. 1000 kalah dengan tentara 300. Padahal lengkap senjata. Kok seperti di Indonesia seperti kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanggal berapa kemerdekaan bangsa? Tanggal 17. Bulan apa? Bulan Ramadan. Hari apa? Hari Jumat lagi. Bulannya bulan Ramadan, tanggalnya tanggal 17, harinya Jumat lagi. Itulah kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya di sini tiap-tiap bulan Ramadan tanggal 9. Nah, Ramadan tanggal 9 itu 17 Agustus. Maka Ramadan ya kita syukuri, 17 Agustus yang kita syukuri. Bukan kita peringati saja, tapi kita mensyukuri. Mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia karena sesuai dengan perang Badar Kubra. Makanya sering-sering saya sampaikan nikmat besar yang diterima oleh bangsa Indonesia selama itu sudah, menurut pendapat saya, setelah saya selidiki pakai kacamata periksa rasa karsa, ada 2. 1, kemerdekaan bangsa Indonesia. 2, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 nikmat itu kalau dipikir-pikir tidak ketemu akal. Koyok barang mustahil bisa bangsa Indonesia bisa merdeka. Mustahil bangsa Indonesia bisa mendirikan Negara Kesatuan Republik. Tapi kenyataannya tidak bisa dibantah, nyata. Merdeka, nyata, negara ada. Tapi kalau dipikir, orang ahli pikir, mustahil. Di sini saya tidak menceritakan
Bagaimana dikatakan mustahil? Enggak. Nah itu bagian akal pikir. Kalau akal pikir teman-teman mustahil. Secara global, secara global, Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Bangsa Indonesia berusaha merdeka, toh tidak berhasil. Itu menunjukkan bangsa Indonesia lemah. Penjajah Belanda kuat sampai tidak berhasil 350 tahun. Tapi Belanda perang ngambek Jepang tidak sampai 10 hari kukut gulung tikar Belanda teluk. Jepang itu buktinya Jepang itu lebih kuat berlipat-lipat daripada Belanda. Kemudian Belanda, Jepang ikut perang dunia kedua. Nah, perang dunia kedua ini yang perang ada 2 kelompok. Kelompok sekutu, kelompok poros. Perang dunia kedua hampir semua negara ikut perang. Hampir semua negara. Dan Belanda ikut kelompok poros. Ikut kelompok sekutu. Itu Belanda. Dan Jepang ikut kelompok poros. Jadi otomatis Belanda karo Jepang perang antara kelompok sekutu lan kelompok poros. Akhirnya Belanda yang jajah di Indonesia 350 tahun itu perang lawan Jepang tidak sampai 10 hari teluk angkat. Jenderalnya dibekuk ke Jenderal Imamura di Kali Jati. Jati penjajahan mati dikintirno kali. Kali Jati Jawa Barat. Waktu itu jenderalnya Belanda pas yang ada di Indonesia itu Carda van Strakenborg. Nah itu dibekuk ono Kali Jati Jawa Barat ditawan. Gak sampai 10 dino. Jadi jelaslah Jepang lebih kuat dari Belanda. Negara Belanda waktu itu dibroi Jerman, Raja Belanda ngungsi nang Inggris.
kemudian Jepang. Negara Belanda, negara Jepang dibom atom. Yang ngebom atom itu sekutu. Tanggal 6 bulan puasa, bulan Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dibom atom pertama oleh sekutu. Tanggal 9 Agustus tahun 45, 1945 bulan Agustus tanggal 9, kota Nagasaki Jepang dibom atom yang kedua. 2 bom atom itu menewaskan 3.000 manusia. Tanggal 15 Jepang nyerah. Setelah menyerah, di situ ada perjanjian antara sekutu dengan Jepang. Menyerah dengan syarat negara-negara yang pernah dijajah oleh Jepang akan dikembalikan lagi kepada yang tadinya yang jajah. Seperti Indonesia. Dulu yang jajah itu Indonesia itu Belanda. Dan Belanda ikut perang campur dunia ketiga kepada Jepang. Jepang melo sekutu. Akhirnya Belanda akan dikembalikan lagi, Indonesia dikembalikan kepada Jepang oleh sekutu. Nah, padahal sekutu itu lebih besar kekuatannya daripada Jepang. Coba. Jadi sekutu lebih besar daripada Jepang. Jepang lebih besar kekuatannya daripada Belanda. Dan waktu Jepang kalah itu perjanjian dengan Tenohika Raja Jepang harus Indonesia akan dikembalikan kepada Belanda. Bagaimana? Kalau Indonesia akan merdeka sendiri menghadapi sekutu, menghadapi Jepang, apa mungkin menghadapi Belanda saja? Tidak mampu. Apa mungkin menghadapi 2 raksasa itu, Jepang dengan sekutu? Nah, sedang Jepang masih lengkap senjata di Indonesia, tapi sudah menjadi polisinya sekutu. Ini mustahil akan sama. Tapi kenyataan ya merdeka bangsa Indonesia. Lah ini. Kalau menurut akal pikir mustahil, tidak iso. Tapi kenyataan kok merdeka. Kenapa? Karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi rakyat Indonesia menyatakan di dalam undang-undang itu merdekanya itu karena berkat rahmat Allah, bukan karena mampu menghadapi sekutu. Lah, itulah sebabnya sahabat saya tekankan, kalau saya menerima surat dari warga Siddiqiyah,
tidak ada tulisannya berkat rahmat Allah saya tidak mau membaca. Inilah mendalamnya Siddiqiyah terhadap cinta tanah air. Tidak membaca. Saya tidak suka membaca. Karena itu mukaddimahnya kemerdekaan rakyat Indonesia. Bunyinya dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan, kata menyatakan itu proklamasi, menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalau tidak ada kata-kata atas berkat rahmat Allah, bisa bangsa Indonesia masuk jurang kufur, mengkufuri nikmat Allah. Jadi nikmat besar yang diberikan kepada Allah oleh bangsa Indonesia itu nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebab itu gak bisa diterima oleh akal pikir, gak bisa. Hanya semata-mata diterima oleh keyakinan, keimanan, yakin Allah berkah, yakin Allah Maha Kuasa. Hanya itu saja. Kalau akal pikir nggak bisa. Apa mampu menghadapi Jepang yang masih lengkap di Indonesia, tapi sudah menjadi alatnya sekutu? Seandainya waktu itu bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, dihadapi oleh Jepang akan ditembak oleh Jepang karena Jepang sudah menjadi alatnya sekutu, diperintah oleh Tokyo, rajanya yang perintah, karena masuk dalam perjanjian penyerahan itu. Tapi kok bisa ya? Kok Jepang sendiri tidak berkutik? Nah, itu di luar kemampuan kita. Buktinya apa kalau sekutu akan mengembalikan Indonesia kepada Jepang lagi, kepada Belanda? Buktinya peristiwa Surabaya. 10 November Hari Pahlawan. Yang menghancurkan Surabaya 10 November itu siapa? Kan Inggris. Dan Inggris itu sekutu, melok sekutu. Nah, di belakang Inggris itu Belanda. Itu buktinya. Korban bangsa kita 3.000. Waktu merebut, mempertahankan kemerdekaan itu. Tapi apa sekutu berhasil mengembalikan Indonesia ke Belanda? Tidak berhasil. Tetap milik Indonesia, tetap negara Republik Indonesia Berdaulat. Nah, mengapa sekutu begitu kuatnya tidak berhasil? Karena berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Yang hancur hanya gedung-gedungnya saja, tapi kekuasaan negara tetap. Nah, itu makanya kita wajib syukur, mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia
mensyukuri nikmat negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perang Badar Kubro. Itulah rahasianya saya ngotot di mana-mana saya punya wajib cinta tanah air Indonesia. Nah, itu rahasianya kemerdekaan Indonesia itu di atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Seperti peristiwanya Nabi Sulaiman mendatangkan kerajaan Bilqis sekejap mata. Dan itulah rahasianya di teks proklamasi yang punya hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Bukan singkat, sesingkat-singkatnya. Jadi mendirikan negara ini kurang dari 15 menit. Siapa kok bisa mendirikan negara sesingkat-singkatnya itu? Ya atas berkat rahmat Allah. Tanggal 17 Agustus merdeka bangsa. Tanggal 18 Agustus negara berdiri. Ini jarang, ini dieling-eling, diangen-angen ini jarang. Kalau saya telusuri, ketemu dengan perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro. Jadi perang Ghazwah. Itu. Sebab perang Badar Kubro itu yang jadi panglima perangnya langsung Rasulullah sendiri. Makanya Ghazwah bukan Asyiro, tapi perang Ghazwah. Satu yang harus diingat-ingat, Yasin sampai wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'arshaynahum fahum la yubsirun. Amalkan itu. Sebab itu turunnya di bulan Syuro awal Syuro. Waktu Rasul keluar dari Mekah, dari rumah menuju Gua Sur. Wa ja'alna, kalau tidak hafal mulai Yasin seayat saja. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ayshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ayshaynahum fahum la yubsirun. Itu perlu diamalkan. Jika kita akan tidur, baca itu tidur. Jika ada orang yang akan jahat kepada kita, mata hatinya picek, karena la yubsirun, tidak melihat.
selamat kita. Terutama sekarang ini orang sedikit harus mengamalkan waja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ahsayna fahum la yubsirun. Syukur karo apa sampai Yasin. Mulai Yasin sampai waja'alna min baina aydihim saddan. Kalau memang kapal mulai Yasin, ya langsung ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ahsyaynahum fahum la yubsirun. Karena ayat itu turunnya bersamaan dengan akan rencana membunuh Rasulullah. Rasulullah akan dibunuh bersama-sama. Berapa kali? Hah? Berapa kali? Pokoknya ganjil. Bisa dibaca berapa kali saja, pokoknya ganjil. Ganjil. Orang akan ngancam Syiah. Orang tak bunuh, tidak bisa kalau kita mengamalkan waja'alna, walaupun kita dalam keadaan tidur. Malah matanya tidak akan tahu nanti. Misalnya masuk dalam rumah, bingung sendiri, tidak akan tahu. Karena dijaga oleh daya ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ahsyaynahum fahum la yubsirun. Itu yang menjaga waktu kita tidur. Jika kita membaca itu bukan diri kita saja, sama orang yang ingin menghapus Siddiqiyah dari Indonesia tidak akan berhasil. Sampai kapanpun tidak berhasil. Apapun rekayasa tidak. Koyok-koyok tidak bisa. Sia-sia saja. Walaupun 100 tahun, 200 tahun tidak bisa. Tetap istiqomah Siddiqiyah di Indonesia. Buktikan nanti. Bukan saya bicara tanpa fakta. Lihat nanti faktanya. Bacalah waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ahsyaynahum fahum la yubsirun. Asal kita terus tidak lupa dengan Allah Ta'ala. Jangan lupa. Itu yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Pesan saya waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ahsyaynahum fahum la yubsirun. Akan kami menutup matamu fa'ahsyaynahum fahum la yubsirun, kamu tidak akan bisa melihat, tidak akan tahu. Daya itulah nanti yang melindungi kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat sebesar-besarnya untuk melestarikan Thariqat Siddiqiyah
Ahmadiyah di Indonesia. Sekian yang perlu saya sampaikan. Semoga Allah meridai kita kepada sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa atimus sadiq. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatimna bil Islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.